yang seperti yang disampaikan Mas Udin itu insya Allah sapi-sapi dari Mas Udin, dari saya insya Allah amanah juga nggak bakalan, insya Allah nggak kecewa lah Mas. Sesuai kita videokan yang dulu kita jual juga pembeli kita nggak ada yang, insya Allah nggak ada yang kecewa ya. Insya Allah Mas Haji. Jadi ya kita mainnya sportif aja. Sportif. Misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Udin Jenggot. Salam silaturahmi seduluran sesama pedagang sapi. Nah, kenapa saya salamnya seperti itu? Karena hari ini tanggal 24 Desember 2020 saya berada di kandangnya Haji Rudi. Nah, bisa kita lihat ada Mas Haji. Gimana kabarnya Mas Haji? Ya, alhamdulillah. Nih malam ini saya berkunjung ke kandangnya Mas Haji Rudi, di tepatnya di mana Mas Haji? Malang. Malang ya. Di kecamatan mana Mas Haji? Kecamatan Nganjuk, Kabupaten. Nah, itu yang sudah Wonokerto desanya. Nah, kenapa bisa saya sampai ke sini? Karena memang saya sudah cukup akrab dengan Mas Haji Rudi. Kita saling sharing ya Mas Haji ya, sebagai sesama penjual sapi via online YouTube. Kita harus saling mensupport ya Mas Haji ya. Nah, kebetulan hari ini saya mengirimkan sapi ke daerah Nganjuk dan daerah Blitar. Nah, sampai Blitar itu saya sore dan Mas Haji itu memang kita sudah sering komunikasi. Saya bilang hari Kamis mau ke Blitar dan Nganjuk, dan saya disuruh Sirama Mas Haji mampir ya Mas Haji ya. Berkunjung ke kandangnya Mas Haji. Nah, mungkin sudah tidak asing dengan Mas Haji Rudi yang di konten YouTube-nya di Rojokoyo Channel dengan operatornya Mas Darmaji. Iya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pembelian sapi via online Mas Haji. Kan banyak orang yang sekarang gini Mas Haji. Kalau kita harus menjaga ya Mas Haji, karena memang menjaga konsumen agar merasa tidak tertipu dan merasa tidak apa ya Mas Haji ya, tidak kecewa. Nah itu Mas Haji, nah itu kan kita harus jaga komitmen ya Mas Haji ya. Itu komitmen awal kita jual sapi itu seperti itu ya Mas Haji ya, biar kita langgeng ya Mas Haji ya, dan pastinya biar berkah Mas Haji, pembelinya maupun penjualnya. betul Mas Haji. Nah, yang pasti walaupun kita jaraknya beda provinsi ya Mas Haji ya, tapi silaturahminya tetap terjalin. Nah Mas Haji, kita mau saya masih penasaran dengan sapi Ken Arok Mas Haji. Ken Arok ya, si mentalnya itu ya. Ken Arok. Mungkin kita mau ngelihat Ken Arok Mas Haji, karena saya di sini penasaran sama Ken Aroknya. Bisa kita lihat kalau kandangnya Mas Haji itu, ini kandang apa namanya? Kandang apa nih Mas Haji? Kandang koleksi ini. Ya, kandang koleksi ya. Buat penampungan. Buat penampungan ya Mas Haji ya. Wah, di sini sudah banyak nih pesanan-pesanan. Yang ini ke Banjar. Ke Banjar. Ini yang betina-betina. Dan itu sapi-sapi yang dipelihara. Nah, ini agak gelap kalau malam, tapi penerangannya cukup sih. Nah, seperti ini. Saya cuma ngelihat itu secara sekilas hanya di kontennya Rojokoyo Channel, tapi kalau sekarang saya betul-betul di depan mata saya seperti apa sapi Ken Arok si mental marbornya.
seperti ini. Nah, istimewa sekali. Dari depan kakinya besar sekali. Nah, kelamin juga cukup bagus. Kaki belakang bagus banget. Yang pasti kalau ini sapi panjang, saya perlihatkan panjang sekali. Lihat dari kepalanya kotak sekali. Bokongnya istimewa sekali. Dadanya lebar banget. Ini ada 130, 140 ada. 140 ada Mas Haji tingginya? Ada enggak? Ada ya? Kurang lebihnya Mas Haji. Iya. Kalau lihat dari postur sapinya kurang lebih begitu Mas Haji. Ini umur berapa Mas Haji? Ini 8 bulan kemarin, tanggal kemarin. Berarti 8 bulan kemarin itu 8 bulan. 8 bulan. Benar. 8 bulan. Ini sudah disapih ya Mas Haji? Udah Mandiri sekarang? 1,5 bulan ini disapih. Ya. Ini comborannya berapa kali Mas Haji? Pagi sama sore. Pagi sama sore, berarti 2 kali. Iya. Untuk comborannya Mas Haji? Saya pagi itu porsinya nggak sama yang sore. Kalau yang pagi agak saya kurangin dikit. Kalau sore saya fullin. Pakai ampas tahu sama tepung jagung itu Mas. Tepung jagung. Terus ada dedak katul itu. Ya. Untuk rumputannya apa Mas Haji? Rumputannya rumput Odot, liar itu Mas. Liar. Ya. Ya. Kalau bosan ya kadang ya jerami juga. Campur ya Mas. Iya. Kadang kan seleranya juga kalau itu terus juga sapi kadang kayak kita aja Mas Haji. Kita kadang makannya misal katakanlah makan ayam terus juga bosan kan Mas Haji. Juga pengen yang lain Mas Haji, variasi. Ini bobotnya perkiraan Mas Haji berapa nih? Kiraan kadang 400 ada. 400 lebih kalau menurut saya ini. Kalau 400 lebih ini. Lebih nggak banyak lah. Nggak banyak. Ada lebihnya. Ada lebihnya. Kalau ngelihat dari posturnya, karena sapi seperti ini jujur Mas Haji, saya jarang menemukan di pasar. Ya ini aja dulu belinya sama indukannya. Sama induknya ya. Mulai dari kecil. Umur 5 bulan Mas Haji. Dulu belinya ini masih sama indukannya umur 3 bulanan. 3 bulan. Tapi dari umur 3 bulan itu udah kelihatan kalau ini sapi bakalan prospeknya Mas Haji ya. Apalagi induknya yang pasti kalau anaknya seperti ini induknya pasti bagus. Infonya sudah terjual nih Mas Haji ya? Infonya gitu tapi belum saya lepas. Belum dilepas ya Mas Haji ya. Nah itu sedikit ngobrol sama Mas Haji tentang sapinya Simmental Marlboro yang dinamain apa Mas Haji? Ken Arok. Nah, sebenarnya perawatan pedet itu cuma gini. Gimana? Itu ada yang kering gini Mas. Gimana? Jadi kita misalkan ada orang yang beli di Mas Udin, dibeli saya, dibeli dari saya itu, mending ada yang tempat kering gini, ada tempat yang gitu. Jadi misalkan ini basah, ya pindah ke yang kering gitu. Oh gitu ya Mas Haji. Pertumbuhan pedet itu lebih cepat. Oh jadi untuk alasnya itu di alas kasih gergaji. Gergaji gini ya. Sama yang tanpa gergaji. Iya. Sebenarnya yang bagus perawatan cuma butuh tempat lebar kalau gini. Betul Mas Haji. Ini jadi Mas Haji sudah membuktikan sendiri bahwa melihara pedetan itu sebenarnya gampang. Cuma nyiasatinya kadang orang kita kan dicencang gitu kan kebanyakan kan tempatnya lembab kan nggak bisa bertumbuh pedet. Betul. Jadi ketika tempat yang satu itu sudah becek, dia akan pindah sendiri dengan tempat yang kering gitu ya Mas Haji ya. Ya ini. Jadi ini fungsi gergaji tai graji atau nggak tiap hari ganti ini Mas. Nggak tiap hari ya. Mungkin 20 hari baru bisa diganti. Ya. Jadi ini ketika sapi itu sudah tempatnya
daerah sini itu sudah becek, itu sapi itu akan berpindah ke sini itu lebih nyaman sapinya. Nah, itu pengalaman tersendiri saya dari Mas Haji. Ini saya jarang jarang apa namanya, ilmunya yang ini saya belum dapat ini Mas Haji. Jadi nggak salah kalau hari ini saya berguru sama Mas Haji Rudi melihara pedetan. Terus ngasih minum kita kan harusnya misalkan beli dari Mas Rudi, dari saya kan, biar orang-orang tahu itu ngasih minum porsinya jangan terlalu banyak, perutnya kan nggak terlalu besar gitu. Betul. Jadi itu Mas Imam Samudra itu waktu itu kan beli dari tempat saya, Chandrasena Simmental Marbor seperti ini, cuman ukurannya lebih kecil dan lebih mudah. Itu perawatan yang lebih mudah itu kan lebih rewel Mas Haji. Nah, itu siasatnya kalau Mas Imam Samudra itu selain memang tempatnya sering dibersihkan karena memang untuk mengkondisikan sapinya sehat ya Mas Haji ya. Karena kalau tempat bersih itu kan pastinya nanti lebih sehat ya Mas Haji ya. Dan itu comborannya juga nggak encer. Iya, agak kental. Jadi untuk mengurangi resiko nanti di perutnya itu buncit Mas Haji. Ya sebenarnya 60-40 lah. Rumputnya yang 60, comboran 40. Dan itu airnya juga nggak terlalu banyak. Kalau misalkan itu yang encer ya Mas Haji. Kalau kering sih nggak masalah. Nanti airnya dikasih sendiri, keringnya dikasih sendiri gitu loh, comborannya. Biar yang kita beli pedet dari kita misalkan disiasati kayak gini lebih bagus. Tapi ya Mas. Versinya orang kan beda-beda ya Mas. Betul Mas Haji. Misalkan kayak gini lebih pertumbuhan lebih cepat ya. Nah, ini umur 8 bulan aja sudah gini. Memang dari awal ini sapi memang sapi sudah prospek. Ini saya yakin ini sapi Ken Arok ini sudah banyak orang yang ngelirik Mas Haji. Mungkin sudah nggak terhitung ya Mas Haji ya. Orang yang pengen menginginkan Ken Arok ini ya Mas Haji ya. Iya. Tapi buat ambil gantinya nggak ada. Aduh. Seperti ini sapinya. Dulu saya juga pernah punya Simmental, nah itu yang terjual ke Kebumen Mas Haji. Waktu itu orangnya datang ke pasar dan saya dapat yang bagus. Tapi Marbor ya tanpa tanduk gini panjang, cuman kalah di semoknya Mas Haji. Kalau ini tebalnya dapat, bokongnya dapat, kakinya dapat. Kalau ini saya yakin nanti bobot 800 itu belum poel Mas Haji. Karena ini umur 8 bulan aja sudah 400 lebih. Saya yakin insya Allah ini calon jumbo Mas Haji. 2 kali sehari. 2 kali sehari? Memang nggak saya tiap hari saya mandiin. Kan karena kebanyakan mandi sapi pedet kan dingin gitu. Betul Mas Haji, iya. Jadi nggak harus tiap hari sebenarnya juga mandikan itu Mas Haji. Saya sikat aja kalau kalau yang ada yang kotor saya bersihin 2 hari sekali. Nah, ini barusan saya ngobrol sama Mas Haji tentang perawatan Ken Arok. Nah, Mas Haji, ini kan kita sebagai penjual sapi lewat online ya Mas Haji ya. Lewat online, kita jual lewat YouTube, itu kan kita harus menjaga ya Mas Haji ya, menjaga sesuai dengan permintaan konsumen ya Mas Haji ya. Dengan banyaknya orang sekarang jual beli lewat online, bikin konten YouTube, terus mereka jualan, tidak orang yang konsumen atau pembeli itu mengeluhkan ketika pembelian sapi ke, ya nggak saya sebutkan di sini adalah ya kan, karena sudah banyak yang mengeluh kesah sapinya tidak sesuai dengan spek yang diminta konsumen. Nah, itu kita sebagai penjual yang insya Allah menjaga kualitas, menjaga konsumen, insya Allah kita amanah. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Haji? Ya, yang seperti yang disampaikan Mas Udin itu insya Allah
sapi-sapi dari Mas Udin, dari saya insya Allah amanah juga nggak bakalan, insya Allah nggak kecewa lah Mas. Sesuai kita videokan yang dulu kita jual juga pembeli kita nggak ada yang, insya Allah nggak ada yang kecewa ya. Insya Allah Mas Haji. Jadi kita mainnya sportif aja. Sportif. Misalkan ada orang seperti beli kayak naro, bulunya sama, kita ditukar-tukar kadang kan gitu. Betul. Kadang juga orang videonya lebih didekatin, kita kan sesuai dari jarak jauh. Betul gitu kan. Betul Mas Haji. Insya Allah lah, kalau pembelian dari ya nggak kita semuanya ini cuma buat pengalaman orang yang buat orang yang beli bisa berhati-hati gitu. Betul. Kita ya insya Allah kalau perda dari Mas Udin, dari saya insya Allah aman. Siap Mas Haji. Jadi memang kita harus jaga, dan juga pembeli juga harus hati-hati juga lewat via online juga kan Mas. Betul. Kita jual lewat via online sesuai permintaan video dari belakang, samping, kaki juga. Betul. Sesuai yang kita videokan. Betul. Apalagi hari ini sebagai contoh ini aja Mas Haji. Saya hari ini mengantarkan sapi ke Nganjuk. Dan saya ngirimkan ke Blitar sambil silaturahmi ke Mas Haji. Barusan saya dapat BA dari pembeli dan saya juga tadi saya videokan ketika sapi sampai itu orang beli Doro betina siap kawin lah ini. Itu sesuai dengan foto dan videonya. Ketika saya sampai itu saya tanya komentarnya seperti apa. Ya alhamdulillah ini sesuai Mas, foto dan video orangnya puas. Begitu juga saya yakin dengan Mas Haji Rudi dengan lebih senior daripada saya yakin untuk menjaga seperti itu kita harus jaga-jaga betul, karena jual beli lewat online itu ketika orangnya tidak sesuai dengan barangnya, ketika permintaannya dikirim itu besok orang belum tentu beli lagi dan itu akan infonya akan kemana-mana. Apalagi sekarang kan jual beli lewat seperti itu kan sekarang sudah merambah ya. Orang beli di sana seperti ini, beli di sana. Nah, saya yakin saya Mas Haji akan menjaga seperti itu ya Mas Haji. Dan yang pasti pengambilan video di saat stok sapi itu kita betul-betul jaraknya itu antara sapi dengan kamera itu ada Mas Haji. Jadi nanti ukurannya itu tidak jauh berbeda ketika sapi itu sampai lokasi. Betul nggak Mas Haji? Karena pengambilan video terlalu dekat, misalkan jaraknya ini sapi segini, ini ukuran segini, kita deketin dari sini, jaraknya kan akan kelihatan besar toh Mas Haji. Tapi kalau ukurannya minimal 1 meter dari jaraknya kita, itu akan tahu Mas Haji ukuran sapinya itu. Karena pembeli itu pernah waktu itu minta divideokan jarak sapi dengan kamera itu ada jaraknya. Jadi biar tahu ukurannya itu seberapa, dan minta itu pembelinya itu minta jarak antara sapi dengan kita itu berdekatan terus difotokan seperti apa tingginya. Nah, itu sebagai saya memberikan masukan kepada pembeli agar kita melayani itu dengan sepenuh hati, dengan sesuai apa yang ada. Jadi nggak mengada-ada, kita jujur sesuai ini sapinya seperti ini. Kalau kita cacat bilang cacat, begitu kan Mas Haji? Kalau kita nggak sehat bilang nggak sehat. Soalnya kita juga jangkanya nggak jual sekarang aja. Betul, jangka panjang ya Mas Haji. Betul Mas Haji. Beda-beda dari kita, insya Allah amanah. Siap Mas Haji. Jadi kita jaga, selain jaga komunikasi dengan pembeli, karena kalau kita nggak berjaga komunikasi, misalkan beli tapi kita pelayanannya kurang bagus, juga orang akan menilai Mas Haji. Kedua, kita menjaga kualitasnya. Kalau kita memang ini ada sapinya kok ciri, kita nggak bilang bisa diantarkan, saya yakin besok orang itu nggak akan beli lagi. Nah, dan yang kedua, selain yang tadi, mungkin bagi rekan-rekan yang pemula, misalkan ada yang mau beli sapi tapi belum pernah melihara sapi, insya Allah
beli pedetan dari kita. Kalau ada kendala kita siap melayani ya Mas Haji, memberikan arahan bagaimana perawatannya. Kalau ada suatu hal misal comborannya belum ini belum itu, nanti kita kasih masukan ya Mas Haji ya. Dan biasanya juga Mas Haji, pedetan itu biasanya 1 minggu itu butuh waktu untuk adaptasi. Kalau misalkan Mas kok ini belum mau dicombor, biasanya kalau saya sudah 1 minggu akan berbeda, pasti mau dia. Itu yang saya alami Mas Haji. Kalau mungkin Mas Haji? Ya sama aja. Kayak kemarin itu saya kirim ke daerah Magetan Mas Haji. Mas yang satu sudah mau makan comboran makanannya, yang satu belum. Ditunggu nanti kalau sudah adaptasi, nggak nyampe 1 minggu insya Allah nanti mau comborannya. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat WA dari pembelinya itu, alhamdulillah Mas ini makan comborannya sudah habis. Nah itu mungkin mau ada yang mau disampaikan lagi Mas Haji, monggo. Sudah. Ya mungkin video kali ini seperti itu. Hari ini saya berkunjung ke Mas Haji Rudi dan memberikan apa namanya sedikit informasi tentang cara pembelian sapi. Dan yang pasti insya Allah kalau memang sapinya sesuai DP, insya Allah kekurangannya kita sampai kandang, dan insya Allah sesuai sapinya, dan insya Allah sapinya sampai lokasi. Begitu Mas Haji. Nah itu nanti DP berapapun yang penting itu tanda jadi, mau berapapun nilai nominalnya, yang penting itu sudah halal, itu jadi hak Anda untuk pembelian sapi tersebut. Dan nanti kekurangannya siap ketika sapi sudah sampai lokasi. Mungkin begitu Mas Haji. Ya, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, memberikan informasi tentang perawatan sapi, tentang pembelian sapi, dan video pengambilan sapi ketika di stok-stok yang ada di kandang. Jadi jangan sampai Anda terkena apa ya Mas Haji ya, ketika video itu terlalu drag, ternyata ketika sampai ternyata kecil gitu ya Mas Haji ya. Nah itu jangan sampai Anda terkena dampaknya dari jual beli seperti itu. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Haji.